warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratiwi Nurmaningrum, NIM 19313442011 dari Penjaskes Angkatan 19. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan motorik. Apa itu perkembangan motorik? Perkembangan motorik menurut Elizabeth B. Ohak menyatakan bahwa perkembangan motorik ini diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Gerak ini secara jelas dibedakan menjadi gerak kasar dan halus. Dan menurut Endarini Sukamti 200-15 bahwa perkembangan motorik adalah suatu proses kemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergerak dan proses pensarafan yang menjadi seseorang mampu menggerakkan dan proses pensarafan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan tubuhnya. Adapun pembagian keterampilan motorik menurut Miguel Richard adalah berdasarkan kecermatan dalam melakukan gerakan. Keterampilan dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar atau gross motor skill dan keterampilan motorik halus atau fine motor skill. Adapun pengertiannya yaitu keterampilan motorik kasar atau gross motor skill merupakan keterampilan gerak yang menggunakan otot-otot besar. Tujuan kecermatan gerakan bukan merupakan suatu hal yang penting, akan tetapi koordinasi yang halus dalam gerakan adalah hal yang paling penting. Motorik kasar meliputi melompat, melempar, berjalan, dan meloncat. Dan keterampilan motorik halus fine motor skill adalah keterampilan motorik halus yang merupakan keterampilan yang memerlukan kontrol dari otot-otot kecil dari tubuh untuk mencapai tujuan dari keterampilan. Secara umum, keterampilan motorik halus meliputi koordinasi mata dan tangan. Keterampilan ini membutuhkan kecermatan yang tinggi. Contoh motorik halus adalah melukis, menjahit, dan mengancingkan baju. Adapun pengaruh perkembangan motorik terhadap perkembangan individu. Pertama, melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Kedua, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya. Kondisi yang independen, anak dapat bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya dan dapat berbuat sendiri untuk dirinya. Tiga, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. Keempat, perkembangan motorik yang normal memungkinkan anak dapat bermain atau bergaul dengan seseorang atau temannya, sedangkan tidak normal akan menghambat anak untuk tidak bergaul di sekitar dirinya. Kelima, perkembangan motorik sangat penting perkembangan kepribadian anak. Perkembangan anak usia dini. Masa usia dini adalah masa emas atau golden age dalam rentang perkembangan seseorang individu. Pada masa ini, anak mengalami tumbuh kembang luar biasa baik dari segi fisik, motorik, emosi, kognitif, maupun psikososial. Periode ini merupakan masa yang sangat fundamental bagi kehidupan, di mana pada masa ini proses perkembangan berjalan dengan pesat, terutama yang paling menonjol adalah perkembangan aspek motoriknya. Hal-hal yang harus dipahami dalam karakteristik anak usia dini adalah sebagai berikut. Pertama, mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh anak yang bermanfaat bagi perkembangan hidupnya. Kedua, mengetahui tugas-tugas perkembangan anak sehingga dapat memberikan simulasi kepada anak agar dapat melaksanakan tugas perkembangan dengan baik. Ketiga, mengetahui bagaimana membimbing proses belajar anak pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Keempat, menaruh harapan dan tuntunan terhadap anak secara realistis. Kelima, mampu mengembangkan potensi anak secara optimal sesuai dengan keadaan dan kemampuan fisik dan fisiologi. Pemahaman terhadap perkembangan anak. Pemahaman terhadap perkembangan anak adalah faktor penting yang harus dimiliki orang tua dalam rangka optimalisasi potensi anak. Carton dan Ellen 199-23-26 menyebutkan bahwa terdapat 6 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu kesadaran personal,
kesehatan emosional, sosialisasi, komunikasi, kognisi, dan keterampilan motorik. Pemahaman terhadap perkembangan anak tersebut dapat disimpulkan meliputi aspek kognitif atau intelektual, fisik atau motorik, bahasa, sosial emosional, serta pemahaman nilai-nilai moral dan agama. Terima kasih atas presentasi yang saya lakukan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.